Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memilih kita untuk bisa istiqomah hadir ke majelis ilmu ini, istiqomah ngaji. Semoga kita terus ditolong Allah, dimudahkan oleh Allah untuk bisa ngaji sampai kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, kita dan juga yang lain tentu pernah ziarah kubur. Bisa kita berziarah ke leluhur kita, misalnya orang tua, kakek, nenek dan lain sebagainya. Bisa juga ke tokoh-tokoh waliullah, atau bahkan kita ziarah kubur ke kuburannya Nabi di Madinah sana ya, di Masjid Nabawi. Tapi apakah kita tahu bahwa Nabi itu pernah melarang kita untuk ziarah kubur ya? Coba kita perhatikan hadis riwayat Muslim dan Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dahulu, kata Nabi, dahulu saya melarang kalian berziarah kubur. Nah ini buktinya ya. Di hadis riwayat Muslim dan Hakim, Nabi ternyata pernah melarang ziarah kubur. Kenapa Nabi kok melarang ziarah kubur? Karena waktu itu iman umat Islam itu belum kuat ya. Umat Islam waktu itu masih banyak yang suka syirik, masih banyak yang suka syirik. Kalau mereka itu datang ke kuburan, mereka masih meminta-minta kepada kuburan. Lalu mereka masih suka mengkeramatkan kuburan. Jadi dan lain-lain ya, kesyirikan yang lain. Maka karena itu Nabi melarang mereka untuk ziarah kubur. Jadi di zaman Nabi dilarang untuk ziarah kubur. Tapi setelah itu Nabi menyuruh kita untuk ziarah kubur ya. Jadi bukan dilarang, malah disuruh ya. Di lanjutan hadis tadi, ala fazuruha. Tapi sekarang kata Nabi, berziarah kuburlah kalian ya. Jadi Nabi menyuruh kita untuk ziarah kubur ya. Untuk ziarah kubur. Karena apa? Karena tauhid para sahabat waktu itu sudah mulai kuat ya. Sudah mulai kuat. Jadi mereka kalau ke kuburan tidak syirik ya, tidak syirik, tidak meminta-minta kepada kuburan ya, tidak minta-minta kepada kuburan. Nah, untuk apa ziarah kubur itu? Lanjutan dari hadis tadi, fa innahu yurikul qalb. Sesungguhnya ziarah kubur itu dapat melunakkan hati ya. Orang yang suka pemarah itu hatinya bisa lembut, bisa mudah memaafkan dengan cara apa? Ziarah kubur. Karena apa? Karena dengan ziarah kubur kita itu kan ingat mati, bahwa kita ini akan mati. Nah, kalau kita mati, kalau kita enggak tetap jadi pemarah, maka insya Allah kita akan mendapat siksa kubur. Masalahnya kan seperti lanjutan hadisnya, wa tudmi'ul ain, menitikkan air mata. Bagi orang-orang yang hatinya lembut, ziarah kubur itu bisa menitiskan air mata, bisa membuat orang itu menangis. Karena apa? Karena dia bayangkan ada siksa kubur misalnya saja ada siksa kubur. Jadi sehingga dia apa? Khawatir dengan siksa kubur itu. Jangan-jangan nanti kalau mati dikubur saya mengalami siksa kubur. Jadi seperti sampai apa? Air matanya menetes ya. Lalu lanjutan hadisnya, untuk apa sih ziarah kubur itu? Wa tudzakirul akhirah, dan mengingatkan kita kepada akhirat. Jadi kalau kita siksa
Ziarah kubur kita akan ingat bahwa akan ada negeri akhirat, sehingga kita tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Bahkan kita melakukan sesuatu yang disuruh oleh Allah dengan cepat, dengan khusyuk, dengan bersegera dan seterusnya. Lalu lanjutan ayatnya, wala taqulu hujran. Jadi ketika ziarah kubur jangan berkata yang buruk. Maksudnya apa? Kita tidak boleh mengatakan si A ini yang meninggal ini, kuburan ini itu waktu hidup berakhlak buruk. Si B ini misalnya dulu sering ngemplang utang. Si C ini dulu tidak sholat. Nah itu kalau kita ziarah kubur nggak boleh bicara seperti itu. Hal-hal yang jelek seperti itu nggak boleh. Menyaksikan ahli kubur itu dengan yang jelek-jelek tidak boleh. Tidak boleh. Jadi ibu bapak saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, tadi ziarah kubur itu tujuannya sesungguhnya ziarah kubur itu melunakkan hati, menitikkan air mata, mengingatkan kita kepada akhirat, dan kita disuruh tidak berkata yang buruk, menyaksikan keburukan-keburukan dari para ahli kubur. Juga kita perhatikan hadis riwayat Muslim nomor 976, Ibnu Majah nomor 1569, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Lakukanlah ziarah kubur. Nabi menyuruh kita lagi di hadis yang lain. Ziarah kuburlah kamu ya. Kita disuruh ziarah kubur. Karena hal itu, karena ziarah kubur itu lebih mengingatkan kalian kepada akhirat, kepada kematian. Memang di hadis yang lain kan Nabi bersabda apa? Kita ini disebut manusia paling cerdas kalau kita itu sering mengingat masalah mati dan mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah mati. Jadi seperti itu. Maka dengan berziarah kubur kita mengingat masalah mati. Kalau kita mengingat masalah mati, tidak mungkin kita ini selingkuh, tidak mungkin kita ini kasar, tidak mungkin kita ini korupsi. Orang yang korupsi itu berarti dia tidak ingat kalau dia mau mati. Dan kalau mati semuanya dipertanggungjawabkan. Karena dia lupa, maka dia korupsi. Dia mengira akan hidup terus, Orang yang suka marah-marah mengiranya apa? Dia itu tidak akan mati, Padahal bisa jadi di saat dia marah itu dicabut nyawa, Di saat dia korupsi itu dia dicabut nyawa, Di saat dia jadi pemimpin yang tidak adil itu dia dicabut nyawa. Bisa seperti itu ya. Maka kita harus berhati-hati. Makanya itu kita sering-sering berziarah kubur. Tujuannya seperti itu tadi, agar kita ini ingat terus bahwa kita ini akan mati. Dan semua apa yang kita miliki tidak ada yang kita bawa. Tidak ada yang kita bawa. Yang kita bawa itu hanya amal soleh kita ya. Hanya amal soleh kita. Lalu apalagi yang kita lakukan ketika ziarah kubur? Di dalam hadis riwayat Muslim nomor 975, ketika Nabi berziarah kubur, Nabi berdoa. Begitu masuk itu ke area perkuburan, Nabi langsung berdoa, Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimat. Semoga keselamatan tercurah kepada kalian, wahai penghuni kubur, dari golongan orang-orang yang beriman dan orang-orang Islam. Jadi kalau kita nggak hafal Arabnya tadi, langsung baca bahasa Indonesianya nggak apa-apa ya. Semoga keselamatan tercurah kepada kalian, wahai penghuni kubur, dari golongan orang-orang beriman dan orang-orang Islam. Jadi kita langsung mendoakan. Kita langsung memberi salam kepada apa? Kepada ahli kubur, kepada orang-orang yang meninggal di kuburan itu. Lalu Nabi melanjutkan kalimatnya, wa inna insyaallahu bikum lalahikuna as'alullahu lana walakumul afiyah. Kami, kata Nabi yang masih hidup, kami insya Allah akan menyusul kalian. Tidak mungkin kita ini hidup selamanya ya. Tidak mungkin. Kita hidup sampai
100 tahun aja paling kita juga tidak mau ya. Karena apa? Karena waktu itu kita sudah tidak bisa apa-apa ya. Tidak bisa apa-apa. Malah merepotkan orang lain, merepotkan keluarga. Jadi tidak mungkin kita mau hidup sampai 100 tahun. Paling segitu. Walau menurut Nabi usianya umat Nabi itu hanya sampai 60 sampai 70 tahun. Hanya sedikit yang bisa melebihi 70 tahun katanya Nabi. Hanya sedikit ya. Hanya sedikit. Maka itu mari kita persiapkan. Mari kita persiapkan. Selalu ingat masalah mati. Salah satu cara mengingat mati yaitu ziarah kubur. Kami, kata Nabi, insya Allah akan menyusul kalian. Yaitu akan meninggal juga, akan dikubur juga. Saya meminta kepada Allah keselamatan untuk kalian dan juga untuk kami. Keselamatan untuk para penghuni kubur apa? Agar selamat dari siksa kubur. Agar mudah urusannya di padang mahsyar, agar selamat dari siksa api neraka. Dan untuk yang masih hidup itu keselamatan apa? Minimal itu apa? Kita bisa selamat dari apa? Dari su'ul khotimah. Jadi kita berharap meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Makanya berdoa seperti ini setiap apa? Setiap kita berziarah kubur. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita persering untuk berziarah kubur. Kapan berziarah kubur? Kapan saja ya. Kita ada kesempatan, kita ziarah kubur. Tidak mesti menunggu menjelang Ramadan. Tidak mesti menunggu waktu-waktu tertentu. Di mana kita ada waktu, kita ziarah kubur. Untuk apa ziarah kubur? Mendoakan orang yang meninggal. Bukan meminta-minta kepada kuburan ya. Bukan meminta-minta. Orang yang meninggal walaupun itu Nabi tidak bisa berbuat apa-apa ya. Tidak bisa menolong kita, memberi rezeki pada kita, nggak bisa ya. Justru kita yang mendoakan mereka yang sudah meninggal, yang sudah meninggal. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam ini. Segala yang baik dan benar, semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita, semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.